Sekte kanibal. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Bandung, tahun 1985, pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Kamu yakin mau ke sana? Nanti kalau gak ketemu bagaimana? Ucap Bu Marlin yang waktu itu mencoba mencegah kepergian Asih. Sudah, tidak ada pilihan lagi, Bi. Sebelum aku diusir, mending aku mencari orang tuaku. Jawab Asih pelan dengan mulai memasukkan bajunya satu persatu. Melihat semua itu, Bu Marlin yang sebelumnya bersikukuh melarang Asih pergi. Waktu itu seketika diam dengan terus memperhatikan wajah Asih yang sesekali terlihat meneteskan air mata. Dan puncaknya, beberapa saat setelah itu, Bu Marlin terlihat berdiri dan mengambil sebuah kartu nama yang terlihat sudah sangat lama bentuknya. Bibi gak tahu apa mereka masih hidup, tapi kamu bisa mulai mencarinya dari sini. Ucap Bu Marlin dengan memberikan kartu nama lama yang sepertinya kartu nama lama tersebut berisikan sebuah alamat rumah. Dan tidak berhenti di situ saja. Bu Marlin juga memberikan sedikit uang saku sebagai bentuk kasih sayang, karena selama ini Asih sudah Bu Marlin anggap sebagai anaknya sendiri. Terima kasih banyak ya, Bi. Aku janji, kalau semua ini sudah berakhir, aku pasti akan kesini lagi mengunjungi Bibi. Ucap Asih pelan dengan wajah cantiknya yang sepertinya tidak akan pernah bisa Bu Marlin lupakan. Ya sudah, kau sudah ketemu rumahnya, segera kabari Bibi ya, biar Bibi tidak cemas. Dan kalau sampai 1 tahun lamanya kamu tidak ada kabar, Bibi akan cari kamu sampai ketemu. Wasiat dari ayahmu, aku harus menjagamu dengan hidup dan matiku. Jawab Bu Marlin dengan air mata yang juga terlihat mulai menetes di pipinya. Puncaknya, sore itu tepat pukul 16:30. Dengan keadaan gerimis, Asih pun meninggalkan rumah dan mulai berjalan menuju terminal yang memang berada tidak jauh dari rumah Bu Marlin. Sore itu, Asih benar-benar seorang diri menuju ke salah satu daerah yang ada di Yogyakarta. Hal itu sengaja dia lakukan karena selama tinggal di Bandung, dia mendapatkan intimidasi yang cukup keras dari saudaranya. Hingga akhirnya, berbekal alamat yang diberikan oleh Bu Marlin, besar harapan Asih di Yogyakarta nanti dia bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Jika mengenang cerita perjalanan hidup keluarga Asih, sebenarnya bisa dibilang cukup memilukan. Seluruh keluarganya kocar-kacir tidak karuan karena gosipnya keluarga Asih saling berebut harta warisan. Dan ada rumor yang santer beredar jika keluarga Asih menyembah setan. Orang tua Asih berpisah dan beberapa saudara kandung orang tuanya yang menghilang dan bahkan ada yang menjadi kurang waras. Seolah membuktikan jika masa lalu keluarga Asih sepertinya tidak layak jika harus diceritakan. Dan singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, waktu itu Asih sampai di Yogyakarta sekitar dini hari. Berbekal sebuah kartu nama, Asih mulai perjalanan mengintari kota Jogja. Yang akhirnya, tepat pukul 04.00 dini hari, Asih sampai dan berhenti tepat di depan sebuah gerbang rumah besar yang jika dilihat dengan lebih teliti lagi, rumah besar tersebut sepertinya adalah rumah besar milik orang Belanda. Dan tanpa memperdulikan semua itu, Asih pun mulai berteriak memanggil-manggil penghuninya dengan besar harapan agar Asih bisa segera dibukakan pintunya. Permisi, halo, Pak, Bu. Teriak Asih dengan terus menatap bangunan rumah besar tersebut yang memang masih terlihat gelap. Dan disitulah, di tengah-tengah Asih masih terus berteriak,
Tiba-tiba pandangan Asih teralihkan dengan adanya beberapa orang warga yang menatapi Asih dari kejauhan. Tapi anehnya, masih saja Asih ingin menyapa warga untuk sekedar bertanya. Warga tersebut malah seketika terlihat berlari dengan menatap wajah Asih dengan cukup aneh. Dan tanpa memperdulikan semua itu, Asih pun kembali berteriak memanggil-manggil penghuni rumah dengan pikiran yang mulai cemas tidak karuan. Apakah salah di rumahnya ya? Pikir Asih dengan matanya yang melirik ke arah bangunan rumah besar tersebut. Permisi, Pak, Bu, teriak Asih berkali-kali. Namun sayangnya, sudah sangat lama Asih berteriak, Asih tak kunjung mendapatkan jawaban. Waduh, sepertinya mereka masih tidur. Ini kan masih jam 4 pagi. Pikir Asih dengan perasaan yang sudah mulai kelelahan karena sebelumnya dia sudah cukup lama berada di perjalanan. Hingga akhirnya, ketika Asih masih kebingungan, tiba-tiba ada suara langkah kaki dengan sedikit berlari, yang sepertinya orang tersebut sebelumnya mendengar suara teriakan Asih. Plek, 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 plek. Nampak kakek tua yang terlihat mendekati Asih. Sinten jeh? Jawab orang tersebut yang jika dilihat lagi, orang yang menjawab teriakan Asih tersebut adalah seorang kakek tua. Anu Pak, saya Asih dari Bandung, mau minta tolong. Ucap Asih terbata-bata. Asih anaknya Pak William ya? Ucap kakek tersebut keras dengan matanya yang seolah terkejut menatap wajah Asih. Iya Pak, jawab Asih. Dan anehnya, tanpa banyak bicara lagi, kakek tua tersebut seketika membukakan pintu gerbang dengan langkah yang tergesa-gesa seolah kedatangan Asih memang sudah ditunggu sejak lama. Masuk non, masuk. Ayo silahkan masuk. Ucap kakek tua tersebut sembari terlihat tergesa-gesa membuka pintu gerbangnya. Setelah pintu gerbang terbuka lebar, langkah kaki Asih pun seketika mulai berjalan masuk memasuki area taman depan rumah yang terbilang cukup lebar. Air mancur kecil ditambah pohon dan bunga yang terlihat tertata rapi, seketika membuat perasaan Asih bertanya-tanya tentang siapa pemilik rumah tersebut. Besar banget ya rumahnya. Halamannya saja luas. Pasti yang punya rumah ini orang kaya. Pikir Asih dengan terus melangkahkan kakinya perlahan dan tidak berhenti menatap sekitar. Non, lupa ya dengan rumah ini. Kok kelihatannya bingung sebegitu? Ucap kakek tua tersebut memulai obrolan sambil berjalan tepat di depan Asih. Hehe, saya tidak mengerti maksud kakek. Maaf kek, kakek kok kenal saya? Tanya Asih dengan polos. Sudah, besok saja saya jelaskan. Sekarang lebih baik non Asih istirahat saja dulu. Sepertinya non Asih kelelahan. Tuh wajahnya pucat banget. Imbu kakek tua tersebut jelas tanpa menjawab perkataan Asih. Tapi ini benar kan kek? Saya takut salah alamat. Saya cuma mau cari ibu saya, namanya Bu Retno. Sahut Asih penasaran. Benar non, sudah besok saja ya non saya ceritakan semuanya. Jawab kakek tersebut sembari mulai membuka pintu utama rumah besar tersebut. Yang ternyata setelah pintu utama terbuka, Asih tidak melihat adanya siapapun yang ada di rumah. Keadaan rumah benar-benar kosong dengan hanya ada meja, kursi, rabotan, serta lukisan Belanda yang terlihat masih rapi dan terjaga. Dan tanpa memperdulikan semuanya, Asih pun terus saja berjalan ke arah salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Silahkan istirahat dulu ya non. Ucap kakek tersebut sembari mempersilahkan Asih untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Dan singkat cerita, karena keadaan Asih yang bisa dibilang kelelahan, akhirnya Asih pun memilih untuk menuruti ucapan kakek tersebut.
agar dia tidak terlalu banyak pertanyaan. Di situ, Asih seketika berbaring dan memejamkan mata sembari perasaannya yang bisa dibilang sudah sedikit lega. Singkat cerita, tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Asih yang bisa dikatakan telah tidur seharian waktu itu akhirnya terbangun. Setelah dia bangun, dia pun berjalan keluar dari kamar tidurnya dan terus ke arah teras rumah agar dia bisa sedikit menghirup udara segar. Sesampainya di teras, Asih pun duduk di salah satu kursi teras dengan tatapan matanya yang mengarah ke arah kakek tua yang terlihat sedang merawat tanaman yang ada di halaman. Melihat Asih yang sudah bangun dari tidurnya, akhirnya kakek tua tersebut terlihat seketika menghampiri Asih yang saat itu duduk di teras rumah. "Non Asih, bagaimana? Nyenyak ya tidurnya?" ucap kakek tua tersebut. "Iya kek, terima kasih banyak ya," jawab Asih dengan sopan. "Hehe, Non Asih sudah bangun. Silahkan Non, ini minuman hangat dan makanannya," sahut ibu-ibu parubaya yang tiba-tiba datang mengejutkan Asih dari dalam rumah. Mengetahui hal itu, Asih pun kembali terkejut dengan perasaan yang masih kebingungan tidak karuan. "Oh iya, terima kasih," jawab Asih terbata-bata. "Aku kaget loh, kata Narto Non Asih pulang tadi pagi. Seneng banget deh rasanya bisa ketemu Non Asih lagi." Ibu parubaya tersebut menambahkan, "Narto, beliau siapa ya Bu?" jawab Asih sambil meminum minuman hangatnya. "Oh, ya, belum kenal ya atau lupa? Kakek ini namanya Narto. Beliau tukang kebun rumah ini dari dulu. Dan saya panggil saja Mbok Ginem. Saya yang rawat Non Asih dari kecil loh," terang ibu parubaya tersebut yang memperkenalkan dirinya dengan nama Mbok Ginem. Sembari mulai menjelaskan dengan tangannya yang menunjuk ke arah kakek tua yang ada tidak jauh dari Asih yang ternyata kakek tua yang sebelumnya membukakan pintu gerbang tersebut bernama Narto. "Oh begitu ya Bu, hehe. Iya Nek, maaf saya benar-benar tidak tahu sama sekali. Ngomong-ngomong, Ibu masih muda kok minta dipanggil Nenek sih?" ucap Asih dengan polos. "Tidak apa-apa, panggil saja Nenek Non, sebab usia saya jauh lebih tua dari siapapun. Oh iya, dulu sejak kecil Non Asih memang tinggal di rumah ini. Tapi setelah orang tua Non Asih cerai, Non Asih langsung dibawa ke Bandung oleh Pak William. Padahal sebenarnya dulu Bu Retno mati-matian menyembunyikan Non Asih. Tapi akhirnya Non Asih tetap dibawa Pak William ke Bandung," terang Narto mulai menceritakan. "Mungkin banyak cerita pertanyaan yang akan Non Asih tanyakan. Tapi percayalah, kami di sini sudah menunggu lama kedatangan Non Asih," Ibu Mbok Ginem dengan pelan. "Mohon maaf, saya sebenarnya masih bingung dengan apa yang kalian ceritakan. Yang saya tahu, dulu saya besar di Bandung. Dan setelah ayah meninggal, beberapa tahun yang lalu saya dikucilkan oleh saudara tiri saya, yang akhirnya saya memutuskan untuk kesini mencari ibu kandung saya," terang Asih menjelaskan. Jadi Pak William sudah meninggal ya? Pantesan Wilujeng katanya sekarang sudah sulit ditenangkan," ucap Narto pelan dengan tatapan matanya yang menatap ke arah Mbok Ginem. "Orang tuaku sekarang di mana ya Mbah?" sahut Asih kembali menanyakan keberadaan orang tuanya. "Bu Retno masih keluar ke Kulon Progo. Mungkin lusa beliau pulang. Sebenarnya rumah ini sudah tidak ditempati lagi karena semua penghuninya sudah mati. Tinggal Bu Retno lah yang masih hidup dan sampai saat ini beliau masih berusaha untuk melawan kutukan," ucap Mbok Ginem. "Hah, kutukan?" sahut Asih. Mendengar hal itu, Narto terlihat seketika melotot ke arah Mbok Ginem
yang sepertinya Mbok Ginem kebablasan mengucapkan perkataan yang tidak seharusnya diceritakan. Tanpa menjawab perkataan Asih, Mbok Ginem terlihat kebingungan yang akhirnya beliau pun berjalan pergi dengan dalih ingin segera menyiapkan makan malam. Sudah sore, Mbok mau masak di belakang dulu ya Non, untuk makan malam nanti. Non Asih tenang saja, lusa Ibu Retno sudah pulang kok. Pasti Bu Retno senang banget kalau Non Asih sudah kembali ke rumah ini. Ucap Mbok Ginem dengan beliau yang melangkahkan pergi meninggalkan area teras. Dan singkat cerita, setelah obrolan mereka sore itu, Asih pun berjalan masuk kembali ke dalam rumah agar dia bisa segera mandi dan membersihkan diri. Tapi anehnya, ketika Asih masih berjalan ke arah kamar mandi, pandangan Asih tiba-tiba teralihkan dengan adanya lukisan yang memperlihatkan seluruh keluarga besar yang sepertinya semua orang di dalam lukisan tersebut dulu tinggal di rumah ini. Hal itu dikuatkan selain adanya beberapa orang Belanda, nampak juga terlihat Pak William yang sedang menggendong bayi. Namun anehnya, tidak hanya satu bayi. Di dalam lukisan tersebut ada beberapa bayi lengkap dengan orang Belanda, orang pribumi, dan beberapa orang lainnya. Mengetahui semua itu, Asih pun seketika berhenti dari langkahnya dan terus menatap ke arah lukisan. Dan disitulah, belum selesai Asih memperhatikan, tiba-tiba Asih kembali dikejutkan oleh tepukan pundak dari Mbok Ginem. Nah, itu foto keluarga Non. Itu ada bapak dan ibu Non. Nyonya Van Dam, beberapa anaknya juga semuanya ada di lukisan itu. Terang Mbok Ginem sambil menunjuk satu persatu orang yang ada di dalam lukisan tersebut. Terus dua bayi itu siapa? Tanya Asih memotong ucapan Mbok Ginem. Yang digendong Pak William itu Non Asih, dan yang digendong Bu Retno itu Wilujeng. Jelas Mbok Ginem, namun sayangnya belum selesai Mbok Ginem menjelaskan. Tiba-tiba Mbok Ginem dan Asih mendengar suara teriakan dari luar, yang setelah didengar-dengar lebih teliti lagi, suara teriakan tersebut adalah suara teriakan Narto. "Mbok, ibu pulang!" Teriak Narto dengan mulai terlihat kesulitan membuka pintu gerbang yang mulai rusak rodanya. Mendengar semua itu, Asih dan Mbok Ginem seketika berjalan cepat ke arah luar rumah dengan perasaan Asih yang terbilang cukup deg-degan. Semua itu tentu saja dibilang wajar, karena sudah sejak lama Asih tidak lagi bertemu dengan orang tuanya. Dan disitulah, ketika mobil sudah berhenti tepat di pintu depan rumahnya dan Bu Retno turun dari mobilnya, Bu Retno seketika terkejut melihat adanya Asih di depan mata. Begitu juga dengan Asih, dengan masih terpana. Asih hanya diam sambil tatapan matanya yang tidak lagi bisa jika harus dijelaskan dengan kata-kata. Asih seolah masih tidak percaya dengan paras Bu Retno yang bisa dibilang masih sangat muda. Meski sebenarnya, jika dihitung ulang usia Bu Retno seharusnya sudah hampir 75 tahun. "Asih!" ucap Bu Retno bahagia sambil seketika memeluk tubuh Asih. "Mudah-mudahan semua ini segera berakhir," bisik Mbok Ginem pelan kepada Narto dengan terus memperhatikan Asih dan Bu Retno yang masih berpelukan. "Belum tentu, bisa jadi semuanya akan semakin parah. Kamu tahu kan, beberapa hari lagi tanggal 1 Suro. Kita harus siap jika kita masih ingin selamat," sahut Narto dengan pelan. "Tapi kok tumben ya Bu Retno bawa mobil sendirian? Kemana si Karyo?" sahut Mbok Ginem sambil tersenyum pelan. Dan belum sampai Narto menjawab pertanyaan Mbok Ginem, mereka pun diperintahkan oleh Bu Retno untuk segera membawa barang-barang Bu Retno masuk ke dalam rumah. "Tolong parkirkan mobil saya ya Pak, dan bawa barang-barang saya masuk," ucap Bu Retno dengan mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah sambil terus menggandeng tangan Asih. Hingga akhirnya, setelah hari itu, kini Asih mulai tinggal di rumah tersebut bersama Bu Retno dan kedua pembantunya, yaitu Mbok Ginem dan Narto. Awalnya semuanya memang nampak biasa saja.
keharmonisan keluarga yang bisa dibilang cukup mesra. Nampak dari tingkah Bu Retno dan Asih yang memang baru saja berkumpul bersama. Tapi sayangnya, keanehan mulai terlihat perlahan ketika semakin hari kegiatan di dalam rumah tersebut bisa dikatakan semakin mencurigakan. Asih, yang bisa dibilang sebagai penghuni baru di rumah tersebut, mulai merasakan jika sebenarnya ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh semua orang dan sepertinya semua benar-benar membahayakan. Semua itu tentu saja berawal di setiap malam. Asih selalu melihat Mbok Ginem membawa sepaket sesajen yang dibawanya berjalan ke arah gudang belakang rumah. Dan tidak hanya itu, larangan agar Asih tidak keluar rumah, dilarang membuka bangunan gudang, hingga bersosialisasi dengan warga sekitar. Perlahan mulai membuat Asih curiga apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh keluarganya. Hingga akhirnya, setelah adanya Asih, semua kenyataan tentang keluarga Van Hos perlahan mulai terungkap. Setelah bertahun-tahun tertutup dengan sangat rapat, ya meski semua cerita ini adalah cerita kejam dan kelam dari keluarga Van Hos, andai saja semua ini tidak terungkap, mungkin hingga cerita ini ditulis akan selalu ada korban yang terus berjatuhan. Yogyakarta, tahun 1985, pukul 23:45 malam. 14 hari sebelum 1 Suro. Hihihihihihihi. Mbok, teriak Asih keras karena malam itu Asih mendengar suara rintihan banyak sekali orang yang terdengar sedang menangis. Karena Asih yang tak kunjung mendapatkan balasan dari Mbok Ginem, Asih pun mulai keluar dari kamar tidurnya dan melangkahkan kakinya ke arah kamar Mbok Ginem dengan sesekali memanggil nama Mbok Ginem. Mbok, Mbok Ginem, teriak Asih. Namun anehnya, belum sampai Asih di depan kamar Mbok Ginem, dari dalam rumah, Asih melihat ada sekitar puluhan orang yang sedang berdiri memandang Asih dari luar. Puluhan orang tersebut terlihat telanjang bulat dengan menatap ke arah Asih dengan tatapan yang cukup sayu di situ karena Asih masih belum jelas melihat semuanya. Asih memutuskan untuk perlahan mendekati jendela rumah untuk memastikan apa yang ada di depan matanya tersebut. Loh, di luar kok banyak orang? Pikir Asih kebingungan dengan mulai melangkahkan kakinya mendekati jendela. Namun sayangnya, belum sampai Asih membuka jendela, malam itu Asih dikejutkan dengan tarikan dari Narto, yang secara tiba-tiba Narto sudah berada di samping Asih. Jangan dilihat, Non, bisik Narto dengan wajah tegangnya seraya memberi tanda jika sebenarnya ada sesuatu yang sedang berbahaya. Di luar kok banyak banget orang, Kek? Tanya Asih. Hush, sudah, nanti saja kakek jelaskan. Sekarang mending Non Asih sembunyi saja, ucap Narto. Gak mau. Aku mau ke kamar ibuku, bantah Asih. Waduh, tambah bahaya. Sudah Non Asih diam, ucap Narto merintih. Dan akhirnya karena Asih melihat Narto yang terlihat memohon, Asih pun hanya diam dengan mulai kembali ke dalam kamar tidurnya dengan tidak menghiraukan semuanya. Keesokan harinya bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh. Keadaan rumah tiba-tiba dihiasi dengan janur kuning layaknya akan diadakan selamatan. Bagian pintu rumah, sudut rumah, dan sekitar rumah waktu itu terlihat dihias dengan hiasan yang semuanya terbuat dari janur kuning. Mengetahui semua itu, Asih pun seketika kebingungan dengan mulailah dia bertanya kepada Narto dan Mbok Ginem yang waktu itu masih sibuk menata janur. Mau ada acara apa ya, Mbok? Tanya Asih dengan polos. Oh, nggak ada, Non. Oh iya, silahkan Non. Sarapannya sudah siap. Non Asih sudah ditunggu Bu Retno di ruang makan, ucap Mbok Ginem seolah sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Disitulah pandangan Asih seketika teralihkan ke arah Narto yang terlihat hanya diam dengan sesekali melirik ke arah Asih. Dan tanpa memperdulikan hal itu,
Akhirnya Asih pun menuju ruang makan. Seketika duduk dan menyantap sarapan dengan ditemani oleh ibunya. Dalam kesempatan itu, tentu saja Asih seketika menanyakan tentang semua keanehan yang dilihatnya. Mau ada acara apa, Bu? Kok rumahnya dihias janur kuning? Tanya Asih pelan dengan tangannya yang mulai mengambil nasi. Ya gak ada apa-apa sih, biar rumahnya tambah bagus aja, jawab Bu Retno. Ibu hari ini mau keluar lagi, Bu. Imbu Asih karena Asih pun tahu, selama Asih tinggal di rumah tersebut, Asih selalu melihat ibunya pergi dan kembali dalam beberapa hari. Iya, ibu kan memang harus kerja, sahut Bu Retno. Aku boleh ikut Kak, Bu? Bosen Bu aku di rumah terus, ucap Asih. Dan anehnya, tanpa menjawab pertanyaan Asih, Bu Retno seketika berdiri dari tempat duduknya dan pergi tanpa sekalipun menoleh ke arah Asih kembali. Karena Asih menganggap jika permintaannya tidak dituruti, akhirnya Asih pun hanya diam sambil terus memandangi ibunya yang waktu itu terus saja melangkahkan untuk pergi. Setelah Bu Retno pergi, tentu saja Asih kembali menjalani hari yang cukup membosankan. Waktu hanya dihabiskan di dalam kamar dengan sesekali mendengarkan cerita dari Mbok Ginem tentang asal-usul keluarganya yang ternyata Asih pun baru mengetahui jika memang keluarganya tersebut masih keturunan Belanda. Nenek Asih yang bernama Sari, waktu itu dinikahi oleh anak satu-satunya dari keluarga Van Hoos. Dan setelah nenek Sari hamil dan melahirkan Bu Retno, Bu Retno pun ikut tinggal di rumah tersebut bersama suaminya yaitu Pak William. Tapi sayangnya, Pak William tidak tinggal lama di dalam rumah tersebut. Masih beberapa bulan setelah kelahiran Asih, Pak William memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut membawa Asih dengan dalih ingin menyelamatkan Asih. Hingga akhirnya, beberapa lama setelah Asih pergi dan tinggal di Bandung, keluarga Van Hoos satu persatu mulai meninggal dengan mengenaskan yang akhirnya yang tersisa hanyalah Bu Retno dan kedua pembantunya yaitu Narto dan Mbok Ginem. Meski kabar di luar mengatakan jika keluarga Van Hoos dulu terkena santet yang mematikan semua penghuni rumah, Narto dan Mbok Ginem menampik kabar tersebut karena menurut Mbok Ginem keluarga Van Hoos sama sekali tidak memiliki lawan atau musuh. Cerita seperti itulah yang akhirnya menemani Asih di setiap harinya. Narto dan Mbok Ginem selalu menjawab semua pertanyaan Asih mengenai sejarah dan asal-usul keluarganya. Tapi anehnya, Mbok Ginem dan Narto tidak pernah menjawab jika Asih menanyakan kemana Bu Retno pergi di setiap harinya. Yang keluar dari mulut Mbok Ginem ketika Asih bertanya, jawaban Mbok Ginem hanyalah kerja, kerja, dan kerja. Dan puncaknya hari itu pun tiba. Yogyakarta, tahun 1985, pukul 00:01 dini hari. 7 hari sebelum satu suro. Malam itu Asih lagi-lagi di rumah hanya bersama Narto dan Mbok Ginem. Karena Bu Retno masih pergi dan belum kembali. Tapi anehnya, ketika Asih masih terlalap dalam tidurnya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan jendela yang diketuk oleh seseorang dengan ketukan yang cukup tergesa-gesa. Tok, 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 tok. Non Asih, buka Non. Jelas suara ketukan tersebut terdengar. Mendengar hal itu, tentu saja Asih seketika bangun dari tidurnya dengan perasaan yang kebingungan. Tok, 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 tok. Non Asih, ini saya, Narto. Suara tersebut terdengar pelan. Mendengar hal itu, Asih pun perlahan membuka jendela kamarnya yang akhirnya setelah jendela kamar terbuka, Asih cukup terkejut karena malam itu Asih melihat Narto ada di balik jendela tersebut dengan nada yang cukup tergesa-gesa. Non Asih harus segera pergi dari sini. Mereka sudah mencium keberadaan Non Asih di rumah ini. Ucap Narto dengan sesekali melirik ke sana dan kemari seolah dia takut ada orang yang melihatnya berbicara dengan Asih. Tapi sayangnya,
Belum selesai Narto berbicara, tiba-tiba Narto berlari pergi. Mengetahui semua itu, tentu saja Asih kembali kebingungan dengan terus saja melihat Narto berlari ke arah gudang belakang. Karena pikiran Asih yang masih tidak enak, akhirnya Asih pun memutuskan untuk hendak pergi keluar dari kamarnya dan ingin mengikuti Narto pergi. Dan anehnya, ketika pintu kamar Asih dibuka, di balik pintu tersebut sudah ada Mbok Ginem yang sudah berdiri dan memandangi wajah Asih. "Oh, Mbok Ginem, ada apa ya Mbok?" tanya Asih. "Sebaiknya Non Asih tetap di dalam kamar," ucap Mbok Ginem. Karena raut wajah Mbok Ginem yang terlihat cukup serius dan melotot, akhirnya Asih pun kembali menutup pintu kamarnya dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak terkira. Dan puncaknya, Asih pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan mulai memejamkan mata dengan diiringi hujan turun dengan lebatnya. 03.00 dini hari. Belum lama Asih tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba Asih kembali dikejutkan dengan adanya suara rintihan yang terdengar semakin lama terdengar semakin kencang. "Hihi, hihihihi. Hihihihi." Mendengar hal itu, Asih pun seketika terbangun dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan bersamaan dengan itu, Asih juga tiba-tiba mencium aroma anyir yang jika dicium dengan lebih dalam lagi, aroma tersebut adalah aroma darah. Mengetahui semua itu, Asih pun kembali bangun dari tidurnya dan membuka jendela. Dan disitulah ketika Asih kembali membuka jendela, dengan mata kepalanya sendiri Asih kembali melihat ada puluhan orang telanjang bulat yang sedang menatap ke arah rumahnya. Puluhan orang tersebut benar-benar telanjang dengan sebagian besar adalah laki-laki. Dan tidak hanya itu, selain semua orang tersebut terlihat hanya diam dan berdiri, pandangan Asih teralihkan dengan salah satu dari puluhan orang tersebut yang ternyata adalah Narto yang tidak lain dan tidak bukan Narto adalah pembantunya sendiri. Mengetahui semua itu, dada Asih seketika terasa sesak. Tubuhnya bergetar hebat dengan jantungnya yang seketika berdetak dengan sangat kencang. Karena pikiran Asih yang tidak enak, akhirnya Asih pun seketika menutup jendela kamarnya dengan mulai berpikir jika sepertinya memang ada yang salah di dalam rumahnya. Namun sayangnya, belum selesai Asih memikirkan semuanya, Asih tiba-tiba mendengar suara sesuatu di dalam rumahnya seperti sedang diseret. Srek, srek. Mendengar semua itu, Asih pun memutuskan untuk seketika keluar dari kamarnya karena dia mulai curiga dengan tingkah kedua pembantunya tersebut. Suara apa lagi ini? Sepertinya juga ada yang aneh deh dengan tingkah Narto dan Mbok Ginem. Mending kulihat saja wis, pikir Asih dengan mulai membuka pintu kamarnya perlahan. Setelah pintu terbuka, karena Asih tidak melihat apapun di dalam rumahnya, akhirnya Asih pun terus melangkah mengikuti suara seretan tersebut yang terdengar memang dari arah bagian belakang rumah. Srek. Puncaknya, ketika Asih sampai di bagian belakang area rumah, Asih seketika terkejut bukan main. Karena saat itu Asih melihat adanya beberapa sosok pocong yang terlihat mengesot. Dan tidak hanya satu, beberapa sosok pocong tersebut terlihat tidak memiliki bentuk tubuh yang sempurna, dengan kain kafannya yang terlihat juga menempel ala kadarnya. Di situ, jantung Asih rasanya sudah berhenti berdetak. Nafasnya tersendak dengan tubuhnya yang sudah bergetar hebat tidak terkira. Dan dengan menguatkan semua itu, Asih pun kembali berlari masuk ke dalam kamar dengan menahan rasa tangis dan takut yang sangat luar biasa. Ya Allah, ucap Asih dengan seketika dia mengunci pintu kamar tidurnya dan masuk ke dalam selimutnya. Keesokan harinya, ketika Asih baru saja bangun dari tidurnya, dia seketika mencari keberadaan Narto untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi sayangnya, sudah beberapa lama Asih mencari, Asih tidak kunjung melihat adanya Narto yang biasanya sudah terlihat menyirami halaman. Narto sudah pergi non,
ucap Mbok Ginem yang waktu itu tiba-tiba mengejutkan Asih. Mendengar hal itu, Asih hanya diam dengan kebingungan ditambah perasaannya yang sudah campur aduk tidak karuan. Ya Allah, ibu kemana sih, kok sudah lama gak pernah pulang? Aku lama-lama takut di rumah ini. Pikir Asih dengan dia yang kini sudah jarang sekali keluar dari kamar tidurnya. Yogyakarta, tahun 1985, pukul 02.00 dini hari. 3 hari sebelum 1 Suro. Sebentar lagi sudah tanggal 1 Suro. Apa kamu sudah mempersiapkan semuanya? Tanya nenek bungkuk. Sudah, Mbok. Jawab Bu Retno singkat sambil tatapan matanya yang terus menatap Wilujeng yang masih dalam keadaan dipasung. Kata Ginem, Asih sudah kembali. Apa dia tahu tentang semua ini? Imbu nenek bungkuk. Tidak, Mbok. Tapi setelah ini dia pasti tahu semuanya. Karena hanya dia yang bisa menghentikan posisi Wilujeng. Jawab Bu Retno. Yogyakarta, tahun 1980 Suro. Hari itu sudah genap 1 minggu Bu Retno tidak kembali pulang ke rumah. Keadaan rumah yang sebelumnya menyenangkan, waktu itu juga sudah berubah menjadi sangat membosankan. Selain sangat sepi karena hilangnya Narto, Mbok Ginem yang sebelumnya cukup ramah dengan Asih, waktu itu juga tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan cuek tidak karuan. Mengetahui semua itu, Asih mencoba tidak memperdulikan semuanya, dengan juga terus bersikap cuek dan acuh kepada Mbok Ginem. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu Asih tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena selain hujan turun dengan cukup deras, Asih kembali mencium aroma anyir disertai aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Karena pikiran Asih yang tidak enak, akhirnya Asih pun keluar dari kamar tidurnya dengan langkah kaki yang sangat perlahan. Tapi anehnya, baru saja Asih membuka pintu kamarnya, dengan mata kepalanya sendiri Asih melihat adanya beberapa orang dengan bentuk tubuh yang tidak beraturan. Ada orang yang tidak memiliki kaki, ada yang tidak memiliki tangan, dan ada juga yang tidak memiliki kepala. Semua orang tersebut terlihat berada di sudut-sudut ruang tamu rumah, dengan posisi yang cukup menyeramkan. Melihat semua itu, mata Asih seketika melotot. Nafasnya tersendak dengan jantungnya yang seolah-olah seperti berhenti berdetak. Di situ, mulut Asih hanya menganga dengan langkah kaki yang tiba-tiba tidak bisa digerakkan seperti biasanya. Namun untungnya, di sela-sela Asih masih melihat semua kengerian itu ada di depan matanya, pandangan Asih tiba-tiba teralihkan ke arah luar rumah dengan adanya Mbok Ginem yang berjalan ke arah belakang rumah. Dengan membawa sebuah pisau yang cukup besar, dan tanpa melewatkan kesempatan itu dan mencoba bergerak sekuatnya, akhirnya Asih pun seketika berlari keluar rumah untuk mengikuti Mbok Ginem untuk meminta pertolongan. Hal itu tentu saja bisa dibilang wajar, karena sepertinya Asih tidak lagi berani di dalam rumah tersebut seorang diri. Tapi anehnya, sesampainya Asih di area belakang rumah, Asih malah melihat Mbok Ginem berjalan masuk ke dalam gudang yang ada di belakang rumah. Dan tanpa memperdulikan semua itu, Asih pun terus berlari ke arah gudang belakang yang dimana di situ Asih melihat Mbok Ginem masuk ke dalamnya. Puncaknya, sesampainya Asih di pintu gudang belakang tersebut, Asih tidak langsung membuka pintunya. Namun Asih memilih untuk mengintipnya terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar Mbok Ginem yang telah dilihatnya masuk sebelumnya. Dan setelah Asih bisa mengintip dalam gudang, jantung Asih rasanya seperti berhenti berdetak. Nafasnya tersendak dengan tubuhnya yang sudah tidak lagi berhenti bergetar. Bagaimana tidak? Dengan mata kepalanya sendiri, Asih melihat Mbok Ginem ternyata sedang memotong-motong tubuh manusia. Mulai dari tangan, kaki, leher, dan perut. Waktu itu benar-benar dicincang sedemikian rupa. Bahkan Asih pun juga melihat dengan sangat jelas jika setelah bagian tubuh dicincang, Mbok Ginem terlihat memasukkan satu persatu bagian tubuh tersebut ke dalam panci besar yang sudah mendidih airnya. Dan yang paling membuat Asih terkejut adalah ketika bagian potongan kepala menghadap ke arah Asih.
Asih seketika kaget karena potongan kepala tersebut adalah potongan kepala Narto. Di situ, tubuh Asih seketika lemas. Dia menangis dengan perasaan yang sudah cukup tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya Allah, apa yang sedang Mbok Ginem lakukan? Pikir Asih lemas. Karena Asih yang sudah merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, Asih pun seketika berlari menyelamatkan diri dan keluar dari area rumah tersebut. Karena dia merasa jika dia sudah tidak aman lagi jika terus berada di rumah ini. Tapi sayangnya, ketika Asih masih berusaha keluar menyelamatkan diri, waktu itu tiba-tiba datang Bu Retno dan beberapa orang laki-laki dan perempuan yang terlihat juga berbarengan masuk ke dalam area rumah Bu Retno. Bahkan jika dihitung, waktu Bu Retno bersamaan dengan 15 orang lainnya lengkap dengan adanya nenek bungkuk dan Wilujeng yang terlihat masih dipasung. Mengetahui semua itu, Asih pun seketika berteriak meminta bantuan kepada Bu Retno yang juga seketika turun dari kendaraannya. Bu, tolong Bu, tolong! Teriak Asih kepada ibunya. Tapi anehnya, bukannya mendengar keluhan Asih, Bu Retno malah memerintahkan beberapa orang yang bersamanya tersebut untuk mengikat tangan Asih. Di situ, dengan sekuat tenaga, tentu saja Asih pun memberontak agar tangannya tidak diikat. Loh, apa-apaan ini Bu? Tolong Bu! Rintih Asih dengan terus berusaha melepaskan dirinya. Tapi apalah daya, karena Asih yang memang perempuan. Akhirnya dia pun tidak cukup tenaga untuk melawan beberapa orang yang dengan paksa mengikat tubuhnya. Dan puncaknya, setelah tangan Asih terikat, Asih pun dibawa balik ke dalam rumah dan dimasukkan dan dikurung di dalam kamar tidurnya. Keesokan harinya, hari itu sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika biasanya di setiap harinya rumah tersebut selalu sepi, waktu itu bisa dikatakan lebih ramai dari biasanya. Dengan mengintip dari arah jendela kamarnya, Asih melihat orang sedang sibuk menata janur kuning di halaman samping rumahnya. Dan tidak hanya itu, Asih juga melihat Bu Retno dan Mbok Ginem sedang berbincang-bincang sambil sesekali melihat ke arah jendela tempat di mana Asih sedang memperhatikannya. Sepertinya di rumah ini akan ada acara deh. Pikiranku kok gak enak sih. Rintih Asih dengan terus mengeluarkan air matanya. Yogyakarta, tahun 1980, pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, tepat pada 1 Suro. Malam itu adalah tepat tanggal 1 Suro. Dalam perhitungan Jawa di tahun tersebut, Asih yang sebelumnya seharian dikurung di dalam kamar, malam itu akhirnya dikeluarkan. Tentu saja dengan kondisi tangan dan kakinya masih terikat kuat. Di situ, Asih dibawa ke halaman samping rumah. Yang di situ ternyata sudah ada beberapa meja, kursi yang sudah tertata rapi lengkap dengan rangkaian janur kuning yang juga sudah ditata sedemikian rupa. Dan disitulah untuk pertama kalinya Asih bisa melihat dengan sangat jelas wanita yang dipasung tersebut berdiri tepat tidak jauh dari tempatnya. Dengan tingkah seperti orang gila, wanita yang dipasung tersebut sesekali melirik ke arah Asih dengan tatapan yang bisa dibilang cukup mengerikan. Diselimuti rasa pasrah dengan semua yang ada di depan mata, Asih pun akhirnya terus menangis sambil tidak henti-hentinya berdoa sebisanya. Puncaknya malam itu, dengan mata kepalanya sendiri, Asih akhirnya melihat semua kengerian itu. Di halaman samping rumahnya, malam itu semua orang akhirnya terlihat berkumpul termasuk ibunya sendiri. Mereka terlihat berdoa bersama-sama, doa yang terdengar aneh di telinga Asih. Yang roko sukmo lelebur tumrahe luhur. Wilujeng sekti nyawiji dadi siji, mengkulit kalian sedarah daging manungso ajining roko. Tembang jin, setan, lelembut, lan iblis ingkang dadi pamujan jiwa lan sukma insun.
Insun siji, insun kakawin lan insun sekabehan ing dalem. Dan tidak hanya itu, setelah selesai berdoa, mereka juga terlihat menyeret salah satu orang yang juga diikat tali dan tangannya. Hingga akhirnya, di luar dugaan Asih, Bu Retno benar-benar terlihat menggorok orang tersebut hingga darah yang keluar dari lehernya muncrat hingga kemana-mana. Mirisnya, ketika orang tersebut masih menggelinjang karena luka sobek di lehernya, orang-orang yang ada di tempat tersebut malah ramai mendekati dengan membawa gelas yang sepertinya mereka berebut untuk mendapatkan darah yang keluar bercucuran dari lehernya. Dan tidak hanya itu, setelah puas meminum darah dari orang tersebut, mereka mulai membuka bajunya satu persatu dan melakukan hubungan badan secara brutal tak karuan. Ada yang bersetubuhan ramai-ramai, ada juga yang disertai kekerasan, dan ada juga yang bersetubuhan layaknya hewan. Dan anehnya, tidak sedikit juga orang yang dilihat oleh Asih malam itu terlihat menari-nari dengan sesekali bola matanya menghilang dengan melirik ke sana kemari. Hingga akhirnya, setelah semua kegiatan mereka selesai dilakukan, Mbok Ginem terlihat membagikan makanan yang diduga kuat. Makanan tersebut adalah sup dari daging manusia. Dan disitulah akhirnya Asih benar-benar kembali melihat semua kengerian itu. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat orang-orang yang ada di rumahnya sedang menyembelih, meminum darah, dan memakan makanan dari daging manusia. Menguatkan hatinya, Asih hanya bisa berdoa dengan kata selamat. Rasanya sudah tidak ada lagi di dalam pikirannya. Puncaknya, Mbok Ginem terlihat membawa satu gelas darah dan diminumkannya kepada Wilujeng yang sedari tadi sudah menggiliat tidak terkira. Tapi anehnya, ketika darah sudah diminum, Wilujeng yang sebelumnya terus menggeliat, waktu itu dia tiba-tiba berubah menjadi tenang. Mengetahui semua itu, perasaan campur aduk Asih rasanya sudah sampai pada puncaknya. Ditambah ketika Mbok Ginem memanggil nama Wilujeng, Asih seketika ingat jika Wilujeng adalah saudara kandungnya. Di situ, Asih sudah benar-benar pasrah, karena jangankan melepaskan diri, bergerak saja Asih sudah tidak mampu, karena tali yang diikatkan pada dirinya memang sangat kencang. Hingga akhirnya, Mbok Ginem pun juga berjalan perlahan ke arah Asih sambil membawa satu gelas penuh darah manusia. Puncaknya, setelah Asih dipaksa untuk meminum darah yang dibawa oleh Mbok Ginem, pikiran Asih seketika melayang-layang tidak karuan. Tubuhnya bergetar, pandangan kabur, dengan dia yang sudah tidak lagi bisa mengingat semuanya. Yang diingat dan dilihat Asih terakhir kalinya adalah Bu Retno dan semua orang yang ada di tempat tersebut terlihat sedang berdiri dan menatapnya. Keesokan harinya, keadaan rumah Bu Retno yang notabene adalah rumah peninggalan Belanda tersebut benar-benar tetap terlihat sepi layaknya tidak ada sesuatu yang telah terjadi. Tidak ada satupun warga atau saksi yang melihat kejadian semalam karena memang rumah tersebut cukup besar dan jauh dari pemukiman. Dan tidak bisa dikatakan kegiatan semalam seolah-olah tidak pernah ada karena besar dugaan semua kegiatan tersebut memang ditutupi oleh ilmu hitam. Setiap tahunnya, warga selalu melihat ada orang asing yang masuk ke dalam rumah dengan dalih di rumah tersebut terdapat lowongan pekerjaan. Tapi lagi-lagi, setiap ada orang yang terlihat masuk, tidak ada satupun warga yang melihat orang tersebut kembali keluar. Banyak orang yang menganggap jika di rumah tersebut terdapat sekte pemujaan, yang salah satu ritualnya yaitu meminum darah manusia dan memakan dagingnya. Tapi sayangnya, karena kurangnya bukti dan saksi tentang adanya praktek kanibalisme, akhirnya rumah tersebut tetap berpenghuni seperti biasanya dengan membawa sebuah cerita yang belum ada akhirnya. Besar dugaan, praktek pemujaan dan kanibalisme tersebut dilakukan demi umur panjang dan awet muda. Tapi semuanya masih belum bisa dipastikan karena semua orang pun tahu
Siapapun yang sudah masuk ke dalam rumah tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi keluar untuk selama-lamanya. Yogyakarta, tahun 1989. Ting tong. Suara bel gerbang yang terdengar berbunyi karena ditekan oleh seseorang dari luar. Mendengar hal itu, pintu gerbang tersebut akhirnya dibuka oleh seorang wanita dari dalam. "Permisi mbak, betul ini rumahnya Bu Retno?" tanya tamu ibu-ibu tersebut. "Oh iya bu, ada yang bisa dibantu?" sahut wanita tersebut. "Saya dari Bandung mbak, mau ketemu Asih." Imbu ibu-ibu tersebut dengan pelan. Dan bukannya menjawab perkataan ibu-ibu tersebut, wanita itu malah terlihat tersenyum sayu. "Oh iya, silahkan masuk," ajak wanita tersebut mempersilahkan masuk. "Ibunya dari mana ya bu? Kok bisa tahu alamat ini?" Imbu wanita tersebut sambil mulai berjalan masuk dalam rumah Bu Retno. "Saya dari Bandung mbak," terang ibu-ibu tersebut dengan jelas. "Oh iya, ya sudah, ayo langsung menemui Bu Retno saja," ajak wanita tersebut. "Oh iya, perkenalkan, nama saya Marlin," sahut ibu-ibu tersebut. "Oh, ya bu, salam kenal ya. Nama saya Wilujeng," tutup wanita tersebut. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya.